www.kak.id. Mungkin seperti itu. Jangan lupa untuk bikin story nih yang paling keren dan paling kreatif, lalu dipost di Instagram dengan tag elmu.id dan kedinasan.id, lalu serta IG Kak Lydia Famous yaitu @ldy@famous. Nah, mungkin story ini bisa dibuat seperti 15 detik, itu kesan pesan yang udah dikutip, bagaimana kutipan yang memotivasi kita semua agar bisa selalu bersemangat dan memiliki tekad yang kuat untuk lolos IPDN 2022 ini. Nah, mungkin di sini ya kita kan bahas banget tentang trik. Nah, di sini sebelumnya saya akan ngasih spill sedikit nih. Kak Lydia itu ternyata banyak banget prestasinya. Nah, Kak Lydia ini itu juara dari Porprov Karate, juara 2. Dan dia juga juara 2 dari Kejurda Karate di Sumatera Barat. Nah, prestasi-prestasi Kak Lydia itu juaranya tuh sangat berkesan ya, dan itu mungkin memotivasi Kak Lydia untuk terus berproses lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin di sini aku notice lagi ya, untuk pengumuman giveaway nanti bakal diberikan oleh kita pada jam 19.30. Nah, jadi jangan lupa ya story-story dan aktif dalam webinar kali ini gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau sharing-sharing nih. Ini ada Kak Halil Nustadia, ini raise hand, mungkin bersedia ya Kak ya? Bisa on cam juga mungkin ini Kak Halil Nustadia. Baik, Kak Lydia udah ada di forum ya? Ya, Dek, silakan dimulai ya. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah, sehat. Sekarang lagi di mana Kak? Lagi dinas atau gimana? Maaf sebelumnya kakak ini karena weekend, jadi kakak lagi libur, kakak lagi PL di Sumatera Barat di kantor Kesbang Pol Provinsi Sumatera Barat. Jadi karena weekend ya, jadi kakak nih lagi holiday ceritanya. Jadi lagi nggak di rumah, makanya agak telat ini masuk Zoom-nya. Maaf sebelumnya ya. Untuk kesibukannya apa nih Kak di holiday ini, biar ngisi waktu luang gitu Kak, biar ada produktif? Iya, karena kan kami disuruh bikin jurnal ya. Karena jurnal itu kan harus berpikir, jadi harus butuh hiburan dulu biar bisa ada inspirasi buat bikin jurnalnya. Begitu. Baik, sebenarnya ini Kak Lydia ini sibuk ya, cuman menyempatkan waktunya untuk bertemu sama teman-teman semua ini. Keren-keren. Baik. Sebelumnya kakak mau menyapa adik-adik ini dari mana? Oh iya, boleh disapa nih Kak. Adik-adiknya udah banyak yang tanya-tanya ini Kak, masih di awal. Muhammad Fadil Akbar, mahasiswa. Baik, dengan saya ingin bertanya Kak. Nah, apa saja tes fisik tes fisik untuk masuk IPDN, serta tes tulis apa saja Kak yang diselenggarakan? Oh, mungkin untuk itu nanti kakak jelaskan lewat PPT yang akan ditampilkan ya. Jadi ini mau langsung ke PPT atau bagaimana moderator?
Iya Kak, baik. Karena Kak Lydia udah di sini juga ya, mungkin bisa dimulai sharing sessionnya untuk presentasi, biar teman-teman tahu nih, apa sih IPDN itu apa, terus tips and triknya gimana, visi misinya gimana. Mungkin ruang dan waktu bisa dipersilahkan untuk Kak Lydia. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa ya dicatat, mungkin ada informasi yang penting, dan juga jangan lupa untuk aktif dan story Instagram biar dapat penghargaan dan hadiah dari ilmu.id ya. Redo mana ya? Baik, mungkin untuk operator bisa dibantu ya. Ya, maaf kakak nggak bawa laptop, jadi ini adminnya yang ini ya. Next. Ya, next. Nah, ini visi dan misi IPDN. Visi IPDN yaitu ditetapkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam mewujudkan cita-cita dalam waktu 10 tahun ke depan adalah menjadikan lembaga pendidikan tinggi Kepamongkrajan yang terpercaya dalam mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku Kepamongan, dan penyedia kader pemerintah yang terpimpin. Jadi pendidikan tinggi Kepamongkrajan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintah yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian. Oke, next. Untuk misinya sendiri ada 4. Yang pertama, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang kedua, pengembangan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi berbasis teoritis, legalistis, dan empiris. Yang ketiga, melaksanakan kerjasama dengan berbagai unsur di dalam maupun luar negeri. Yang keempat, mengembangkan kurikulum pendidikan Kepamongkrajaan berbasis kompetensi. Next. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai tuntutan kebutuhan. Selanjutnya, mengembangkan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal. Selanjutnya, mengembangkan kepribadian dan karakter pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan mutu dan kinerja penyelenggara pendidikan yang mengarah pada pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Next. Next. Ini sejarah IPDN ya, kalian bisa baca sendiri, kakak kira untuk menghemat waktu. Selanjutnya, fakultas dan program studi. Nah, di sini nanti kalau ada adik-adik yang ingin bertanya, silahkan bertanya ya. Yang pertama, di IPDN itu ada 3 fakultas dan 10 program studi. Yang pertama, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Di dalam fakultas ini ada 4 program studi. Yang pertama, Administrasi Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, Keuangan Publik. Yang keempat, Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintah. Selanjutnya, ada Fakultas Politik Pemerintahan, terdiri atas 3 program studi. Yang pertama, Politik Indonesia Terapan. Yang kedua, studi kebijakan publik. Yang ketiga, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, ada Fakultas Perlindungan Masyarakat, terdiri atas 3 prodi. Yang pertama, Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Yang kedua, Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ketiga, Praktik Kepolisian Tata Pamong. Mungkin ada di sini yang mau bertanya, silahkan yang ingin bertanya tentang program studi yang ada di IPDN. Bagaimana sih Kak menentukan program studinya gitu? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, sebelumnya Kak Lydia, untuk sesi Q&A nanti dijadikan satu ya, biar lebih
apa ya, lebih efektif gitu Kakak, biar teman-teman juga paham keseluruhan gitu Kak. Oh iya udah. Lanjut ya. Next. Next. Nah, jadi dari 10 program studi tadi nanti akan dibagi-bagi di beberapa kampus di daerah. Jadi kampus IPDN itu ada 6 kampus daerah. Yang pertama, kampus pusat di Jatinangor. Ini kampus pusat ya. Kampus yang kedua, kampus Cilandak. Yang ketiga, kampus Sumatera Sumatera Barat. Yang keempat ada kampus di Kalimantan Barat. Yang selanjutnya ada kampus Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada kampus Sulawesi Utara. Selanjutnya ada kampus NTB dan terakhir kampus Papua. Jadi nanti 10 program studi ini nanti kalau kalian tingkat 2 atau tingkat 3 kalian akan dibagi di kampus-kampus daerah ini karena mungkin di kampus Jatinangor tidak menampung sebanyak praja, makanya disebar di kampus-kampus daerah sesuai program studi kalian masing-masing. Ini tentang kegiatan praja. Next. Oke, kegiatan praja itu ya, kalian harus bangun dari jam 4 subuh. Jadi kalian harus sholat subuh, apalagi yang praja muslim ya. Kalau praja muslim yang putra itu wajib sholat di masjid 5 waktu. Jadi kalau kalian masuk IPDN itu kira-kira kalian kayak anak asrama lah ya. Sholat di masjid, ya tapi meningkatkan ibadah kalian juga kan. Selanjutnya kalian dari masjid langsung ke DP aerobik. DP itu daerah persiapan aerobik pagi. Jadi habis kalian sholat subuh, kalian langsung aerobik pagi. Habis itu dari jam 5.30 sampai jam 6.30 itu kegiatan pembersihan diri. Selanjutnya kalian sarapan pagi di gedung Menza. Selanjutnya jam 7 sampai jam setengah 8 itu kalian akan melaksanakan apel pagi, baru dilanjutkan jadwal perkuliahan. Habis itu apel siang. Apel siang ini nggak selalu ada ya, kalau ada pelanggaran aja. Itu bagi praja-praja yang nakal itu baru ada apel siang. Kalau prajanya baik-baik aja, nggak ada ya apel siang. Selanjutnya makan siang. Selanjutnya ada jadwal pelatihan. Jadwal pelatihan ini mungkin nggak setiap hari, paling 2 kali dalam seminggu. Terus ada olahraga mandiri dari jam 16.30 sampai 17.30. Baru nanti pembersihan, sholat maghrib, makan malam jam 18.30 sampai 19.30, apel malam, wajib belajar, kegiatan mandiri baru jam 10 kalian harus istirahat malam sampai selanjutnya jam 4 lagi. Ini kegiatan sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya ya. Next. Ini kira-kira aerobik pagi ini agak kesiangan aerobiknya ya. Kalau aerobik pagi itu masih gelap. Next. Next. Ini gedung Menza, kira-kira kayak gini ya gambaran gedung Menza itu. Tapi sekarang udah direnovasi, mungkin lebih baik lagi dari ini. Next. Ini kelasnya unik, nggak kayak kelas-kelas di universitas lain yang keramiknya bagus, yang bangunannya bagus. Kalau IPDN itu dia ada sejarahnya tersendiri, jadi kelasnya kayak gini. Next. Ini kegiatan pelatihan ya. Next. Next. Nah, ini unit kegiatan praja. Jadi nanti kan kalian ada olahraga mandiri tuh. Jadi dalam olahraga mandiri ini nanti kalian bakal ini ibaratnya itu kalau di SMA itu OSIS ya, gubernur praja itu kayak ketua OSISnya gitu. Gubernur praja dan wakil gubernur praja, bupati dan wakil bupati. Kayak kalau di PDN itu kayak pemerintahan mini, kayak Indonesia mini gitu. Ada gubernurnya, ada bupatinya, ada camatnya, ada polisinya, ada tentaranya, kayak gitu. Next. Ini mungkin kalau kalian udah jadi praja, kalian bakal ngerti sendiri. Next.
Nah, ini pakaian dinas praja. Kalian bisa lihat sendiri pakaian dinas upacara. Ini untuk memperingati hari-hari besar kayak 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda, itu kan upacara-upacara besar itu pakai PDU. Kalau PDO ya buat olahraga lah ya. Terus pakaian menwa. Terus ada PDP-nya. PDP ini dipakai kalau kalian pesiar atau dinas luar. Selanjutnya sehari-hari kalian pakai PDH. Ke kuliahnya pakai PDH, menzanya pakai PDH, apelnya pakai PDH. Kalau PDL ini kalau hari Kamis khusus pakai PDL. Next. Ini kira-kira gambaran kampus IPDN Jatinangor ya. Next. Ini selanjutnya masuk ke tahapan seleksi calon praja. Kalian harus catat baik-baik ya. Ini penting banget untuk kalian yang mau jadi praja IPDN. Pertama, kalian harus melakukan pendaftaran melalui Dikdin atau BKN. Selanjutnya, kalian melaksanakan seleksi kompetensi dasar. Kalau kalian lulus pemberkasan ini, yang tahap pertama ini, kalian akan ikut seleksi kompetensi dasar. Nah, itu pakai CAT. Kayak biasa lah ya, yang penting belajar. Selanjutnya, kalau kalian lulus SKD, kalian akan tes kesehatan tahap 1. Nah, tes kesehatan tahap 1. Kalau kalian lulus, baru kalian ikut tes psikologi, integritas, dan kejujuran. Terus kalau kalian lulus lagi, kalian akan ikut pantuhir. Pantuhir ini biasanya dilakukan di IPDN Jatinangor. Kira-kira sebulan kalian di situ, udah kayak praja. Habis itu di pantuhir ini nanti juga ada tes kesehatan tahap 2-nya. Ada wawancaranya, ada tes penampilan gitu. Next. Jadwal penerimaan. Ini yang perlu kalian catat itu kalau IPDN biasanya pendaftarannya itu buka sekitar bulan April. Jadi sekarang udah tutup ya pendaftaran IPDN tuh. Kalau buat tanggal-tanggal tes-tes selanjutnya itu nggak menentu, tergantung situasi dan kondisi. Next. Untuk persyaratan pendaftaran, persyaratan umum, tentunya warga negara Indonesia, usia peserta minimal 16 tahun, terus maksimalnya 21 tahun pada tanggal 31 Desember 2022, pada tanggal 31 Desember, maksudnya itu kalau misalnya kalian umurnya 21 nih tahun, maksudnya itu gimana ya jelasinnya? Misalnya kalian umurnya 21 di bulan Desember gitu. Nanti lah ya kakak jelasin tentang itu. Terus selanjutnya ini yang paling penting banget. Bagi pria itu tingginya minimal, ini paling minimal ya 160 cm. Untuk yang putri itu 155 cm. Next. Persyaratan administrasinya kalian bisa baca sendiri ya, karena tiap tahun itu mungkin beda-beda persyaratan administrasinya. Kita nggak bisa berpatokan di sini. Next. Next. Mungkin kalian udah tahu juga persyaratan khususnya buat menghemat waktu juga kan. Ya, dah sekian. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanya. Krisal, silahkan. Ya Kak, saya izin bertanya. Yang tadi, waktu pemilihan prodi, apakah prodi di IPDN itu ditentukan atau mengikuti tes lanjutan, apa? Ada tes lagi gitu Kak di dalam waktu setelah masuk IPDN-nya? Karena di pendaftaran kemarin itu kayak apa? Langsung D4 pemerintahan atau bagaimana gitu, tidak ada pilihan lain gitu.
Ini langsung Ya, dijawab atau bagaimana moderator? Baik, mungkin bisa langsung dijawab ya Kak Lydia. Mungkin ada pertanyaan lagi, Krisal, silakan. ada satu lagi, Kak. Mungkin ada tips dan trik untuk menghadapi SKD, terutama TWK mungkin untuk tahun ini. Terima kasih. Oke, ini langsung kakak jawab aja ya. Untuk prodi itu nanti kalau kalian udah pantukir, udah ikut tes semuanya, terus nanti kalian kalau nggak salah ini kalian kalau udah lulus ya, udah pengumuman kalian lulus IPDN, baru kalian disuruh pilih, nanti dikasih kertas isinya 10 prodi yang ada di IPDN. Terus nanti kalian disuruh kasih nomor 1 itu pilihan pertama kalian yang sangat ingin kalian pilih. Prodi apa yang mau kalian pilih, itu pilihan kalian kasih nomor 1. Dan selanjutnya sampai yang ke-10 itu prodi yang kalian tidak sukai. Nah, selain itu juga kalau tentang prodi itu kayaknya juga melihat hasil psikologi kalian gitu. Jadi kalian nggak bisa milih di PDN. Kalau misalnya kalian pilih pilihan pertama kalian prodi keuangan, biar kalian dapat kampus di Sumatera Barat, biar makan kalian enak. Tapi kalian akhirnya dapat politik pemerintahan yang kalian harus terbang ke Papua jauh-jauh, ongkosnya mahal. Tapi kalian nggak bisa nolak karena ya kalau kalian jadi praja IPDN kalian harus terima. Kalau kalian maunya A, kalau maunya A dapatnya B, ya udah terima B gitu. Terus untuk tips and trick SKD, kalau kakak sendiri, kakak itu belajar SKD itu dari SMA kelas 3, awal kelas 3 itu kakak udah mulai buat bahas-bahas soal SKD biar nggak kewalahan pas pas mau tes. Jadi udahlah bahas 1, 2, 5 soal maksimal sehari itu dibahas. Jadi dan soal yang dibahas itu kalian bahas soal-soal tahun sebelumnya, soal apapun kalian bahas. Mau soal CPNS, mau beli buku yang setebal ini buat kalian baca dan pokoknya kalian bahas kalau semakin banyak kalian bahas soal, bakalan kalian paham kayak mana soal SKD-nya kayak gitu. Terutama TWK. Nah, kalian harus rajin bahas soal karena nggak mungkin kalian hafal pasal itu semua, undang-undang semua itu nggak mungkin kalian hafal. Jadi kalian harus rajin bahas soal. Kira-kira soalnya seputaran itu aja, cuman diganti bahasanya aja kayak gitu. Next, siapa lagi yang mau bertanya? Iren Moho. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, apakah puas atau ada yang kurang? Puas, Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa dilanjut sama Iren Moho ya. Halo Kak, selamat malam. Malam. Dari mana, Dek? Dari Sumatera Utara, Kak. Oh. Baik, Kak. Langsung aja pertanyaanku yang pertama tentang, tadi kan ada syarat IPDN kalau masuk itu minimal tingginya itu 155. Nah, kebetulan aku udah mendaftar kemarin dan tinggiku hanya 155. Apakah, gini, aku dengar rumor-rumor dari orang-orang di sekolahku, katanya kalau di IPDN itu biasanya walaupun tingginya udah memenuhi, itu biasanya kadang kayak kita harus lebih gitu. Misalnya kalau 155 maunya harus 158 atau 157 gitu. Baru bisa lewat. Terutama kan nanti kalau di tes kesehatan kalau misalkan mudah-mudahan lewat SKD. Nah, terus pertanyaan yang kedua, apa sih yang membedakan IPDN itu dari sekolah kedinasan yang lain? Karena di sini mungkin dari kawan-kawanku sendiri banyak yang bilang kalau IPDN itu hanya karena dia punya latar belakang yang di bawah pemerintah, mungkin itu
yang membuat IPDN ini jadi bagus gitu. Tapi apa sebenarnya yang membuat IPDN ini bisa menjadi tempat di mana keluar lulusan-lulusan yang bisa menjadi kader pemerintah di masa depan. Sekian saja itu pertanyaan. Oke. Kakak akan coba jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Masalah tinggi badan. Kalau kamu tingginya udah pas nih 155 di tes kesehatan misalnya kamu udah pas banget 155 di tes kesehatan. Ya tentunya kamu lulus karena emang minimalnya itu 155, nggak pengaruh kalau kamu 156, 58, 160. Tapi kan kesehatan bukan cuma tinggi ya, ada tes kesehatan yang lain. Tapi kalau kesehatan kamu yang lain bagus, tetap aja kamu insya Allah bisa lulus. Terus apa sih yang membedakan IPDN sama sekolah kedinasan lain? Yang pertama, IPDN itu kalau kalian tahu ya, itu tuh dilantik pas kalian mau jadi praja aja, itu kalian dilantik sama presiden. Presiden langsung yang melantik kalian. Jadi apalagi kalau kalian udah lulus nih, itu presiden juga akan melantik kalian menjadi seorang pamong praja muda. Kalau setahu kakak ya, cuman IPDN yang kayak gini gitu, yang presiden yang melantiknya langsung dari terus menteri dalam negeri itu ke kampus kayak pulang ke rumah. Kalian paham nggak artinya pulang ke rumah? Jadi dia tuh kayak rumahnya di IPDN itu gitu. Dia ke IPDN kasih kuliah umum kayak orang tua ke anaknya gitu. Udah dekat. Jadi kalau kalian di IPDN kira-kira ya pejabat pemerintahan itu dekat sama kalian gitu. Itu sih. Kalau terus masalah biaya, kalau di PDN tuh biaya makan nggak ada, mungkin ada beberapa sekolah kedinasan, mungkin nggak beberapa ya, lebih banyak lagi sekolah kedinasan yang makannya bayar, terus penginapannya bayar, pasti ada, kalian pasti tahu juga kedinasan mana itu. Tapi kalau di PDN nggak, kalian udah disediain makan, snack, udah makan tinggal makan, kalian mau mandi tinggal mandi, tidur tinggal tidur, nggak ada kalian bayar biaya sepersen pun untuk itu. Ya begitu. Ada lagi mungkin kurang puas atau bagaimana? Oke Kak, satu lagi boleh ya? Silahkan. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang lebih ke minta saran sih. Siapa tahu kan tahun ini, tapi amit-amit kalau nggak lulus. Menurut kakak Semoga gimana lulus kalau ya. amin. Misalkan jika tidak tahun ini bukan rezeki lolos ke IPDN, menurut kakak bagaimana jika melakukan persiapan gap year? Mana lebih baik, gap year atau kuliah sambil mempersiapkan untuk tes di tahun selanjutnya, atau gap year aja fokus untuk persiapan ke depan gini? Karena aku yang baru tamat SMA tahun ini bukan nggak yakin, cuman masih ragu-ragu dikit lah karena persiapannya masih kurang matang. Jadi aku mau tanya sama kakak langsung, gimana ini? Ini jadi satu problem sama aku, apakah jika tahun ini bukan rezeki, apakah gap year atau tetap kuliah atau cari yang lain aja dulu untuk mengisi. Oke, langsung kakak jawab aja ya. Menurut kakak mending kuliah, karena sambil kuliah pasti bisa juga bahas-bahas. Setahun itu kamu bahas-bahas soal 5-10 per hari pasti bisa, tergantung niatnya masing-masing. Kalau emang kamu niat banget masuk IPDN, pasti kamu bisa memotivasi diri kamu sendiri buat belajar, dan belajar. Yang utama itu menurut kakak ya, kamu harus siapin fisik dulu. Ini buat semuanya ya. Sepengalaman kakak itu dari awal, makanya kakak ini kan bela diri kan. Nah, di samping kakak latihan bela diri juga, kakak rajin juga lari sore, lari pagi sebelum berangkat sekolah itu jogging dulu. Biar nanti pas kalian
udah mepet-mepet nih kayak sekarang, itu nggak ada waktu lagi buat kalian lari, latihan push up, sit up, itu nggak bisa lagi menurut kakak ya, karena kalian harus fokusnya di SKD. Jadi kalau menurut kakak sendiri, pengalaman kakak ya, kalian nih kan mau tes SKD sekarang nih, fokus dulu di SKD, fokus dulu, jangan nggak bisa kalian tuh SKD sambil belajar psikologi sambil latihan lari, itu terlalu sulit kalau menurut kakak ya. Kalau kakak sendiri dulu latihan lari, sambil latihan lari dikit-dikit bahas SKD. Terus tapi mepet-mepet sekarang nih kayak mau SKD kan. Nah, baru kakak belajar SKD nih, mati-matian belajar SKD terus setiap hari, jarang lari, jarang push up, jarang sit up jadinya. Jadi fokus dulu ke SKD. Terus nanti kan udah pengumuman tuh SKD. Langsung kalian tuh fokus lagi ke psikologi, ke tes kesehatan. Kalau tes kesehatan kan bisa santai aja kan, tinggal nunggu. Kalau menurut kakak, pas kalian awal kelas 3 tuh, kalau mau tes kedinasan atau polisi, tentara, itu kalian harus periksa dulu kesehatan kalian dari awal, biar kalau misalnya ada yang sakit di dalam ataupun di luar, itu bisa diperbaikin dalam waktu setahun ini, gitu. Kira-kira kayak gitu sih tips kalau dari kakak sendiri. Nah, intinya pertanyaan kamu, kakak saranin kamu buat kuliah. Lanjut aja kuliah, jadi di samping kamu kuliah, kamu juga belajar IPDN. Nggak mungkin kan kuliah semester awal nih sibuk banget gitu kan, nggak mungkin. Pasti santai. Gitu. Terima kasih banyak Kak Lydia. Oke. Selanjutnya, siapa nih? Mungkin dari Kak Alfon dulu, Kak. Tadi udah. Oke. Selamat malam untuk kakak dan rekan semua. Mana mukanya nggak kelihatan? Iya benar. Oke, udah kak. Mana cuma lihat matanya? Ada nggak? Lebih ke atas mungkin ya, biar sama-sama tahu. Kayaknya aku pakai webcam kak. Nah, gitu. Oke. Ya, silahkan. Gini kak, aku kan udah mahasiswa nih ya, tapi sebelumnya aku itu nge-gap juga, terus mau ngejar sekolah kedinasan lagi. Nah, apa sih yang menjadi tantangan maksudnya yang menjadi tantangan dalam belajar SKD itu kak? Karena aku sendiri itu kadang kesulitan di TKP, kadang di TWK, kadang di TIUT, tergantung kayak tipe-tipe tryout-nya gitu kak. Nah, tips belajar dari kakak itu kayak gimana selain konsistensi ya? Karena aku juga konsistensi dari mungkin sehari itu satu paket soal itu aku habisin, besok gitu lagi. Cuman yang jadi kendalanya itu adalah tipe-tipe soal hots-nya kak, kayak gitu kak. Gimana cara ngadepin soal hots-nya? Dan kedua, tantangan untuk menjadi seorang pelajar IPDN itu apa sih? Selain kayak ya mungkin nanti ke depannya kita kan di lapangan itu bakal ngeliat mungkin kayak banyak kerusuhan, terus juga kayak menertibkan kayak gitu kak. Terima kasih kak. Oke. Untuk itu ya, kalau kamu kan bahas soalnya per paket gitu kan, sepaket itu kan ada TIU, TKP, sama TIU, TKP, TWK, ya kan? Kan sepaket itu ada itu, semua itu. Satu paket soal yang kamu bahas itu ada 3. Ada semua itu. Jadi kalau menurut kakak, kamu fokusin dulu satu-satu. Misalnya hari ini kamu bahas tentang TWK dulu, semuanya TWK dulu kamu bahas. Selesain TWK, kamu kalau bahas soal, kamu juga cari jawabannya yang benar gitu. Kamu periksa jawaban kamu sendiri, benar apa salah jawaban kamu. Dan kamu simpan, direkam. Terus misalnya hari berikutnya kamu bahas TIU aja, seharian itu kamu bahas TIU aja semuanya. Terus hari berikutnya kamu bahas TKP semua. Kamu pahami, apalagi TKP itu kan agak-agak ini kan agak-agak susah dipahami TKP ini kan. Tapi kamu pasti paham sendiri gimana sih cara penilaian TKP ini, kamu pasti paham sendiri dengan kamu rajin bahas soal, karena kakak sendiri kayak gitu
kan teman-teman kakak banyak yang ini gugur di TKP kan, TKP-nya kurang 1 lah, kurang 2 lah gitu. Padahal nilai yang lain bagus. Jadi kalau menurut kakak, saran kakak, kamu itu belajarnya per hari itu satu apa namanya ya, item kah? TWK aja pokoknya. Satu hari itu kamu belajar TWK aja, fokus di TWK. Terus hari berikutnya kamu belajar TIU, terus berikutnya kamu belajar TKP gitu. Kayak gitu aja terus nanti sampai kamu udah benar-benar paham soalnya baru kamu bahas per paket-paket atau pas udah misalnya Hamin 2 minggu ujian baru kamu bahas per paket-paket gitu. Terus apalagi pertanyaannya yang kedua tadi? Tantangan untuk menjadi seorang praja, Kak. Oh, tantangan terbesar itu tentunya bangun pagi ya. Karena itu sangat sulit untuk bangun pagi. Apalagi kalau kamu di Wisma itu gabung sama teman-teman, bercerita sampai malam. Dan jam berapapun kamu tidur, itu kamu harus bangun jam 4.00. Jam berapapun kamu tidur itulah, disitulah kamu harus belajar mendewasakan diri kamu sendiri. Jadi kamu harus atur diri kamu sendiri, kamu harus disiplinkan diri kamu sendiri dengan aturan yang sudah ada kayak gitu. Itu aja sih tantangan terbesarnya tentang siklus kehidupan prajanya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya karena banyak juga yang nanya ya. Baik, mungkin untuk Kalistus Ristatum bisa menyampaikan. Halo Kak, suaranya kedengar? Hai. Dengar. Aku dari Kalimantan Barat, mau nanya, ini kan kampusnya ada dibagi beberapa ya Kak. Nah, jadi kampusnya ini dibagi apa-apa aja sama prodinya atau gimana sih Kak? Maksudnya satu kampus itu untuk satu prodi atau gimana sih Kak? Oke, Ya, itu. untuk yang angkatan kakak sekarang ya, karena kebijakan tiap tahun itu berbeda-beda, tapi nggak terlalu berbeda. Jadi pas yang angkatan kakak itu satu kampus itu ada kampus Sumatera Barat ada 2 prodi, semua kampus ada 2 prodi kecuali kampus Cilandak itu dihuni oleh tingkat 2 sekarang. Biasanya kan kami IPDN itu biasanya ada D4, ada S1. Yang tahun sebelumnya ada S1, ada D4. Mungkin kalian pernah dengar atau enggak ya, Kakak jelasin sedikit. IPDN itu dulu gelarnya SSTP, Sarjana Sains Terapan Pemerintah. Sekarang udah berganti dengan STRIP, Sarjana Terapan Ilmu Pemerintah. Jadi dulu tuh ada 2. Terakhir kakak kan angkatan 30 ya. Angkatan 28 yang terakhir itu dia ada di kampus Cilandak. Kampus Cilandak itu buat S1. Jadi dia lulus IPDN, dia S1. Beda sama temennya yang D4. Yang S1 ini gelarnya SIP, Sarjana Ilmu Pemerintah. Yang D4 ini gelarnya STRIP dulu, angkatan 28 terakhir. SSTP. Enggak, itu angkatan 27, maaf. Angkatan 27 yang terakhir itu SIP angkatan 27 ya. Oh iya, 28 masih ada SIP, tapi gelar SSTP-nya udah berubah dari yang terakhir 27 yang SSTP, yang sekarang 28 itu STRIP. Tapi 28 ini masih ada S1-nya. Ya, jadi yang S1 itu di Cilanda sekarang karena kampus IPDN angkatan 29 ini, angkatan yang di atas kakak, itu kan banyak ya, ada 2.000 lebih orang. Jadi kampus itu tidak menampung sebanyak kami. Jadinya tingkat 2 yang harusnya semuanya di kampus Jatinangor, jadi ditempatin di kampus Cilandak. Tapi yang khususnya itu di 6 kampus daerah kayak di Sumbar, Kalbar, Sulut, Sulsel, Papua, NTB, itu tuh per prodi. Kecuali yang di Papua nih, yang di Papua ini cuma 1 prodi, prodi Politik Indonesia Terapan aja yang di Papua. Yang kampus-kampus lain ada 2 prodi. Tapi asik sih di daerah itu. Kalian walaupun kalian dapatnya nanti di Papua kah, di Sulut kah,
asik dari kalian ganti suasana Jatinangor dengan kampus daerah gitu. Apalagi ada lagi pertanyaannya? Sudah Kak, hanya itu. Makasih Kak. Oke. Next. Mungkin bisa Muhammad Fadila Akbar, Kak. Baik, saya akan bertanya, tes apa saja, tes fisik apa saja yang diselenggarakan, serta terkait usia. Nah, bagi yang usia 16 itu kan belum memiliki KTP. Nah, itu yang nanti yang ngurus administrasi itu bagaimana? Kak, itu aja yang saya sampaikan. Oke. Untuk KTP kalau 16 kan belum ada, jadi kalian bisa minta surat keterangan dari Dukcapil. Minta surat keterangan aja. Nanti ada arahannya di web. Terus untuk tes Samapta, jasmaninya itu lari dalam waktu 12 menit, larinya sekitar 2,1 kilo. Atau itu minimal ya, 5 keliling lapangan bola. Nah, jadi Smapta itu ada 2 jenis, Smapta A dan Smapta B. Jadi yang intinya itu kalian harus lulus lari. Lari ini cuma 1 dia, nggak ada nilai tambahan lagi dari Samapta lain. Karena lari ini Samapta A. Terus Samapta B ada push up, sit up, shuttle run, chinning buat yang cewek, pull up buat yang cowok. Jadi yang Samapta B ini, kalau kamu kurangnya di sit up, push up sama yang lainnya bisa menyokong nilai kamu. Tapi kalau kamu di Smapta B kan cuma lari ya. Jadi nggak ada yang lain yang menyokong nilai kamu. Jadi kamu harus benar-benar bisa lari 5 keliling gitu. Apalagi yang putra. Kamu harus lebih larinya gitu. Apakah kurang atau bagaimana? Baik, cukup. Oke. Selanjutnya. Mungkin nih pertanyaan terakhir dari Kak Hasbi Fikri Fiza. Mungkin bisa disampaikan, Kak. Tes. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, omnya bisa di open mic dulu ya. Oh ya, apakah suara saya masuk Kak? Sudah, Ya, bisa. Ya. Perkenalkan Kak, nama saya Hasbi dari Jakarta. Saya ingin bertanya terkait sebelum masuk dan saat kita di IPDN. Sebelum masuk, yang pertama, apakah Kakak tahu atau pendapat Kakak, apakah ada media pembelajaran yang itu sekiranya mudah terjangkau? Kan kalau kita beli buku, terus bimbingan itu lumayan mahal ya. Nah, apakah ada yang itu murah, terus dan itu kumpulan-kumpulan soalnya juga bisa dikatakan terkini gitu atau bagus. Nah, dari Kakak sendiri apakah ada channel seperti itu? Yang kedua, apakah ada pemberkasan yang menambah nilai ketika masuk ke IPDN seperti sertifikat lomba dan lain-lain? Dan kebetulan Kakak juga kan ikut kejuaraan karate ya. Dan apakah sertifikat itu berpengaruh atau tidak? Dan yang ketiga, ketika kita nanti keterima di IPDN itu, peraturan apa sih yang menurut Kakak itu unik yang cuman ada di IPDN gitu. Itu Kak mungkin dari saya. Terima kasih ya Kak. Oke. Untuk moderator tolong ya pertanyaannya dicatat. Untuk yang pertama masalah apa ya? Media pembelajaran nggak tadi? Oh iya. Untuk media pembelajaran menurut Kakak, kamu beli buku SKD CPNS itu yang tebal. Kalau Kakak sendiri Kakak nggak bimbel, nggak bimbel, cuman belajar mandiri aja. Kakak cuman pakai buku SKD CPNS itu yang tebal. Kakak bahas semuanya kecuali bahasa Inggris karena di PDN nggak ada tes bahasa Inggris kan. Jadi kakak nggak bahas bahasa Inggris,
Terus tambahan dikit-dikit dari ada soal-soal yang kakak print. Kan ada tuh grup-grup WA, kan pasti ada soal-soal dari sana. Kamu print soal dari sana juga, kamu bahas. Nanti kamu bakal paham sendiri gimana sih soal SKD itu. Yakinlah kalau kamu rajin bahas soal, intinya itu bahas soal ya. Kalau kamu rajin bahas soal, insya Allah kamu bakalan paham dan ngerti. Karena soalnya tuh seputar itu aja, karena kakak udah belajar sendiri kan. Kakak bahas semua soal-soal yang pernah kakak dapat, kakak bahas. Dan isinya cuma seputar itu aja. Udah ada di buku SKD, tapi masih keluar lagi di sini. Kayak gitu. Kalau buat soal. Next, apalagi pertanyaannya? Pemberkasan yang jadi nilai tambah kira-kira itu ada nggak, Kak? Oh, kalau di PDN sendiri nggak ada ya. Kakak sendiri juga kejuaraan tapi nggak pengaruh. Nggak ada pengaruhnya kalau di PDN. Terus masalah peraturan yang unik. Nah, ini yang unik di PDN itu adalah kamu tidak boleh berpacaran dengan kontingen lain. Maksudnya kan kamu dari Sumbar, kamu nggak boleh pacaran sama Jakarta gitu. Itu peraturan yang tidak tertulis yang cuma ada di PDN, kakak rasa. Itu adalah peraturan yang unik yang cuma ada di PDN gitu. Nanti kalau kamu jadi praja, kamu akan paham sendiri itu asik-asik gimana gitu peraturannya. Karena kan pastinya kalau udah jatuh cinta nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang bisa ngebatasin kita mau cinta sama siapa. Jadi harus diam-diam. Kalian harus bayangin pacaran diam-diam gitu. Gitu. Baik, terima kasih, Kak. Iya, mungkin moderator. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf ya Kak Elsya, mungkin kita bisa lagi di lain waktu ya, karena melihat untuk waktunya sudah habis untuk sesi Q&A. Mungkin kita bisa bisa sharing di lain waktu, karena emang ini pesertanya excited banget ya Kak Lydia ya, emang semangat pengen tahu nih gimana sih keadaan di IPDN, syarat-syarat, terus mungkin gimana sih kegiatan-kegiatannya. Mungkin teman-teman tuh butuh banget tuh pengetahuan dan wawasan kayak gini. Nah, mungkin di sini bisa aku lanjut dengan penyerahan sertifikat untuk Kak Lydia ya. Karena di sini tuh pada sesi penyerahan sertifikat ini Kak Lydia dalam talk show berteman rapatkan barisan mantapkan pilihan tahun 2022 jadi Praja IPDN yang diadakan pada tanggal 21 Mei tahun 2022. Nah, tepatnya di Palembang 21 Mei tahun 2022 dari CEO Founder dan CEOilmu.id Armenia Bazis. Mungkin selamat ya untuk Kak Lydia. Terima kasih. Baik, nah di sini nih ada penawaran terbaik nih dari kita Kedinasan Ilmu.id. Nah, sebelumnya untuk kalian semua yang memang benar-benar mau fokus ke IPDN, butuh banget nih wawasan, pengetahuan lebih lanjut, yang eksklusif, dan tentunya di sini Kedinasan Ilmu.id itu kita nyediain 4 paket tryout dan SKT kedinasan. Tentunya itu harganya terjangkau ya teman-teman. Cuma dengan 25.000 itu dengan paket flash sale itu kita punya tryout 421 TWK, tryout 420 TU, tryout 19 TU, tryout 418 TWK. Nah, tryout ini tuh pastinya bisa menunjang kalian semua itu loh, biar biar lebih tangkas. Dan beli ini pokoknya kita ada Zoom bersama dan dari mentor dari PDN, STAN, dan Poltekim. Nah, di situ tuh juga ada pembahasan dan record dari pembahasan itu bisa kalian lihat. Mungkin kalian bisa ulang-ulang. Di sini kita nyediain recording seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang tertarik dengan penawaran ini bisa langsung hubungi di admin ini ya, 087896246309. Mungkin agar informasi ini tidak
terhapus bisa di screenshot terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu sampai 2025, mungkin teman-teman bisa di screenshot. Itu VIP banget gitu loh teman-teman. Kita udah ada tryout-nya, dapat recording langsung dari mentor IPDN, STAN, dan Poltekim. Nah, tentunya itu sangat mendukung lah intinya biar teman-teman tuh makin giat belajarnya. Banyak teman-teman juga kan, jadi tambah relasi, tambah pengetahuan dan wawasannya. Iya, nah di sini itu untuk 25.000 itu langsung. Jadi kita dapat 4 tryout free Zoom bersama mentor langsung. Jadi kita itu bukan setiap tryout 25.000, jadi 25.000 itu sudah mencakup keseluruhan seperti itu. Mungkin untuk info lebih lanjut bisa langsung menghubungi nomor yang tertera tadi ya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi dokumentasi nih. Buat teman-teman yang off cam nih bisa banget on cam dong, biar bisa foto. Ya, kapan lagi ya foto bareng sama Kak Lydia nih? Siapa tahu tahun depan atau tahun ini bisa foto bareng secara langsung sama Kak Lydia, pakai baju yang sama, dinas bareng Kak Lydia. Amin, amin. Ayo teman-teman semua bisa on cam. Mungkin minta tolong operator untuk bantu ya. Aku mulai ya. Mungkin hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, mungkin di sini ya. Tadi kan udah aku itu ya mengenai peserta yang untuk teman-teman yang bakalan dapat hadiah nih dari ilmu.id. Kira-kira siapa ya buat teman-teman peserta aktif nih? Siapa ya kira-kira? Saya aja Kak, saya. Mungkin bisa aku hitung ya, 3, 2, 1. Mungkin selamat buat Kak Iren Moho sebagai pemenang penanya terbaik. Nah, mungkin Kak Iren bisa kirim nomor WhatsApp-nya ke private chat moderator atau bisa langsung hubungi saya ya, langsung chat privat nomor WA-nya untuk konfirmasi ke saya, langsung ke admin grup juga bisa. Mungkin seperti itu ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Baik, mungkin ini kan udah hampir di penghujung acara nih ya Kak ya. Mungkin Kak Lydia mau memotivasi nih, gimana sih teman-teman itu biar punya tekad yang kuat, biar bisa berjuang terus nih. Kan kadang kan ada anak-anak itu kayak, aduh di tengah jalan udah lempe gitu Kak. Mungkin bisa dikasih ini Kak, motivasi buat teman-teman nih Kak. Oke, untuk motivasi sendiri ya, ini motivasi khusus kakak. Itu orang tua. Kalau kamu di sekolah kedinasan, tentunya kamu nggak bayar uang kuliah, nggak bayar uang makan, nggak bayar uang kendaraan. Dan abis ini kamu juga lulus jadi PNS. Tentunya pas kamu pakai seragam kayak gini, kemana-mana pakai seragam, itu orang tua kamu pasti bangga punya anak kayak kamu gitu. Jadi motivasi terbesar itu adalah orang tua. Jadi itu aja sih
dari kakak untuk motivasinya, kalian ingat aja orang tua kalian gimana perjuangan orang tua kalian selama ini buat nafkahin kalian. Tambah lagi kalau kalian kuliah di universitas itu kalian harus ngeluarin biaya makan, kendaraan, biaya kuliah, tambah lagi beban orang tua kalian. Jadi nggak apa-apa kalian ngorbanin waktu main kalian sedikit untuk kebahagiaan kalian yang insya Allah akan seumur hidup kalian akan bertahan kalau kalian bisa lulus di sini gitu. Baik, berarti untuk memotivasi diri kita sendiri itu kita perlu apa ya, kayak flashback nih, gimana sih perjuangan orang tua kita dari kita kecil sampai kita besar kayak gini. Tentunya ada peran dari orang tua yang selalu mensupport kita bagaimanapun kita dan keadaan kita, pasti orang tua selalu mengerti situasinya. Nah, mungkin ini nih, aku kasih reminder buat teman-teman, jangan lupa bikin kreativitas tentang Instagram story-nya, buat suatu kesan-kesan atau motivasi yang udah disampaikan sama Kak Lydia nih, bisa banget di-post. Jangan lupa di-tag @elmu.id dan kedinasan elmu.id, dan juga dari IG Kak Lydia LDY_Pemos. Nah, ini mungkin nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acara. Dari motivasi yang telah disampaikan dari Kak Lydia tadi, mulai dari motivasi kita untuk terus mempunyai tekad yang kuat, terus bagaimana jalur-jalur yang harus kita lewati, bagaimana berkas-berkas dan pendaftarannya, mungkin itu bisa dinotis lebih lanjut untuk teman-teman dan bisa digali informasi lebih lanjutnya mengenai hal-hal tersebut. Mungkin dalam agenda hari ini saya berterima kasih kepada Kak Lydia udah menyempatkan waktunya, kepada teman-teman semua yang udah berkenan untuk menghadiri acara ini bersama-sama. Di sini Kedinasan Ilmu juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan yang tidak disengaja kepada Kak Lydia dan juga peserta lainnya. Mohon maaf juga atas keterlambatan tadi untuk acara ini. Untuk selanjutnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.